warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Ada kutipan menarik yang menjadi pengingat bagi kita hari ini. Dalam setiap krisis, selalu ada peluang bagi mereka yang siap beradaptasi. Kalimat ini bukan sekedar motivasi, tapi kenyataan yang harus kita hadapi sekarang. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Naysila Neha Fernanda, absen 19, dan rekan saya. Nama saya Muhammad Fabian Ria Titya Putra, nomor absen 17. Kami dari kelompok 6 ingin mengajak teman-teman berdiskusi tentang sesuatu yang masih sangat relevan dengan kita, yaitu strategi pemulihan bisnis pasca pandemi COVID-19. Kita semua tahu bahwa COVID-19 itu bukan cuma soal krisis kesehatan atau angka-angka derita saja. Namun, ini adalah guncangan besar bagi ekonomi global yang memaksa kita untuk berhenti sejenak. Di satu sisi ada tenaga medis yang sangat luar biasa berjuang di garis depan, dan di sisi lain ada para pelaku industri dan pemerintah yang harus memutar otaknya setiap hari agar roda ekonomi tetap berputar di tengah ketidakpastian yang sangat tinggi. Namun pertanyaannya adalah, setelah guncangan itu, bagaimana kita bisa bangkit kembali? Hari ini kita akan membagi pembahasan menjadi 3 poin utama supaya lebih mudah kita memahami pembahasannya. Yang pertama yaitu tren ekonomi, bagaimana kondisi pasar saat ini, baik secara global maupun di sekitar kita. Yang kedua adalah learning from the past, yaitu pelajaran berharga apa yang bisa kita ambil dari krisis-krisis besar di masa lalu. Yang ketiga, the silver lining, yaitu peluang baru apa saja yang muncul dan bisa kita manfaatkan sekarang. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai dampak ekonomi COVID-19. Halo guys, saya akan menjelaskan materi tentang dampak ekonomi COVID-19. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kita akan meninjau sejauh mana pandemi memengaruhi stabilitas ekonomi global yang saat ini berada dalam fase penuh ketidakpastian. Secara garis besar, terdapat 3 skenario pemulihan yang diprediksi oleh para ahli. Yang pertama, skenario terbaik. Kalau virus cepat terkendali, ekonomi kita bisa langsung pulih dengan cepat. Yang kedua, kalau virusnya datang secara berulang atau musiman, kita akan melihat pertumbuhan yang lambat dan berat. Yang ketiga, skenario yang paling kita hindari. Jika pandemi memburuk, kita bisa masuk ke jurang resesi yang berkepanjangan. Mayoritas pakar memproyeksikan bahwa pemulihan akan terjadi secara gradual. Sebagai contoh, di Kanada, pemulihan diprediksi memakan waktu hingga antara 4 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi sangat bergantung pada stabilitas kondisi kesehatan di masing-masing wilayah. Untuk memitigasi resiko gelombang berikutnya, sinergi antara pemerintah dan kepatuhan masyarakat menjadi sangat krusial dan sangat penting. Fokus utama kita adalah mencapai herd immunity melalui program vaksinasi yang efektif dan penguatan protokol kesehatan. Meskipun tantangan ini cukup berat, terdapat peluang strategis yang tetap bisa kita optimalkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai peluang dan kesimpulan akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Kristira. Terima kasih. Selanjutnya, meski pandemi membawa dampak yang sangat berat, krisis ini juga menjadi katalis bagi perubahan yang positif. Kita melihat adanya percepatan digitalisasi yang luar biasa, mulai dari kebangkitan UMKM digital hingga transformasi cara kerja melalui work from home atau WFH yang kini menjadi standar baru. Pelajaran penting yang bisa kita petik adalah bahwa adaptasi cepat adalah kunci keberlangsungan. Krisis ini membuktikan bahwa SDM yang tangguh dan kemampuan untuk bertransformasi adalah aset yang paling berharga dalam menghadapi ketidakpastian. Agar pemulihan ekonomi berjalan optimal, kita memerlukan 4 fondasi utama. Yang pertama, infrastruktur kesehatan yang kokoh. Yang kedua, akses internet yang merata. Yang ketiga, tenaga kerja terampil secara digital. Yang keempat, inovasi yang dilakukan secara berkelanjutan.
Sebagai kesimpulan, COVID-19 adalah titik balik bagi kita untuk bertumbuh lebih kuat. Dengan strategi dan kolaborasi yang tepat, kita tidak hanya akan pulih, tapi juga siap menghadapi tantangan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.